Oke, kita lanjutkan lagi di part 2 mengenai perkembangan anak yang bersifat non-normatif, teman-teman. Nah, kelainan yang diderita oleh anak dapat dilihat melalui penggunaan pendekatan perkembangan yang berlandaskan 4 tema dasar atau prinsip sebagai berikut. Yang pertama yakni kelainan muncul atau terjadi hanya pada individu yang mengalami perkembangan. Yang tidak mengalami perkembangan berarti tidak akan mungkin kelainan itu muncul. Berarti kalau ada kelainan muncul, berarti secara umum individu atau manusia itu berkembang. Nah, kemudian yang kedua adalah kelainan perkembangan atau psikopatologi harus dipandang dalam kaitannya dengan perkembangan yang normal. Tugas-tugas perkembangan utama dan perubahan-perubahan yang muncul sepanjang rentan kehidupan. Psikopatologi sering didefinisikan sebagai penyimpangan dari perilaku normal, karena pada hakikatnya ada pencapaian normal tertentu yang harus dapat dipenuhi oleh individu pada setiap tahap usia. Kemudian yang ketiga yakni tanda-tanda awal dari perilaku berkelainan harus dipelajari secara serius karena dampaknya akan ke mana-mana. Meskipun definisi kelainan perkembangan psikopatologi tidak terlalu jelas, namun ada perilaku yang merupakan tanda-tanda awal terjadi kelainan perilaku yang dan ternyata berhubungan dengan masalah serius yang muncul. Misalkan anak yang tidak patuh ditolak teman-temannya saat sekolah. Dan perilaku ini merupakan peringatan awal dari terjadinya perilaku lain yang lebih berat, yaitu perilaku antisosial atau ansos. Nah, yang keempat yakni beragam patokan atau karakter perkembangan baik yang normal maupun berkelainan. Faktor yang beragam tersebut sebagian bersifat genetis, sebagian lagi karena lingkungan atau pengalaman. Bahkan keduanya. Nah, selanjutnya apakah yang disebut kelainan atau abnormal? Ada beberapa pandangan yang muncul tentang normal atau tidak normal. Nah, yang pertama adalah sudut pandang medis atau medical model. Orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini bila mendengar istilah kelainan, perilaku akan cenderung melihat atau memandang anak yang mengalami kelainan sebagai anak yang jiwanya menderita sakit atau berpikiran bahwa yang diderita atau dialami anak itu berkaitan dengan sakit fisik. Nah, makanya treatmentnya harus dengan medis juga. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri lebih detail. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan dari rata-rata. Nah, ini yang sering kali terjadi pada masyarakat, yakni membandingkan antara yang normal atau pada anak-anak yang berkembang secara umum dengan yang tidak umum. Model ini mencoba melihat bahwa perilaku atau perasaan berbeda dari rata-rata adalah sesuatu yang normal. Kalau rata-rata umur 1 tahun anak sudah tumbuh gigi, kemudian terdapat anak yang 1 tahun belum tumbuh gigi sama sekali, itu disebut abnormal. Nah, pandangan ini menyatakan seperti itu. Yang ketiga adalah penyimpangan dari yang ideal. Nah, kalau yang kedua ini dari rata-rata atau yang umum, yang ketiga ini adalah dilihat dari sudut pandang ideal. Anak umur 5 tahun seharusnya bisa membaca idealnya. Misalkan seperti itu. Tapi ternyata si anak belum bisa membaca, nah itu dikatakan tidak normal atau abnormal. Ini dilihat dari sudut pandang ideal, ini dilihat dari sudut pandang umum rata-rata. Rata-rata anak umur 1 tahun tumbuh gigi, yang bersangkutan belum tumbuh gigi berarti abnormal. Rata-rata sudah bisa membaca di umur 6 tahun, yang bersangkutan umur 6 tahun belum bisa membaca, abnormal. Tuh, simpelnya seperti itu. Nah, ciri-ciri anak dengan perkembangan non-normatif. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri. Nah, beberapa pola tersebut berhubungan dengan 1 atau lebih dari 3 ciri yang menonjol di bawah ini, yakni anak menunjukkan adanya gejala kesedihan atau distress, misalnya ketakutan atau kesedihan. Yang kedua adalah perilaku anak menunjukkan adanya tingkat disabilitas tertentu, misalnya kerusakan yang secara mendasar mengakibatkan gangguan atau membatasi aktivitas dari 1 atau beberapa area fungsional penting, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tingkat distress atau disabilitas tersebut menimbulkan risiko penderitaan atau ancaman lebih jauh, misalkan kematian, sakit,
disabilitas atau kehilangan kebebasan yang penting. Hal yang patut dicermati dari ketiga ciri yang menonjol dari kemungkinan munculnya perilaku non-normatif berdasarkan keterangan di atas adalah ketiga ciri tersebut hanya menggambarkan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Walaupun perkembangan non-normatif selalu dikaitkan dengan pola-pola tertentu yang bersifat individual. Namun karena ketergantungan anak yang amat besar dengan orang lain yang berada di sekitar, maka dalam memahami masalah yang dihadapi anak juga akan lebih baik bila kita melihatnya dalam kajian hubungan tersebut tidak semata-mata hanya melihat sebagai masalah anak saja. Nah, ini intinya hal-hal yang terjadi pada perkembangan anak, dalam hal ini adalah perkembangan non-normatif, itu harus dihadapi secara bersama-sama. Jangan dibebankan keadaan tersebut hanya pada anak, tetapi juga orang tua, termasuk gurunya juga. Jadi teman-teman nanti sebagai calon pendidik di masa depan, jangan memandang anak dengan perkembangan non-normatif ini sebagai beban atau masalah, bukan, tetapi sebagai tantangan, sebagai tantangan untuk menghadapi perilaku yang berbeda dari teman-temannya. Ini juga mengasah kepekaan teman-teman, apakah memiliki perilaku atau standar moral yang sesuai pada pendidik, begitu. Oke, ciri-ciri perkembangan non-normatif ini secara umum bisa dipahami oleh teman-teman dilihat dari berbagai sudut pandang tadi, yakni medis, dari rata-rata, dan dari yang ideal. Nah, teman-teman, sekarang kalau di pertemuan yang sebelumnya teman-teman memberikan contoh perkembangan secara normatif, sekarang teman-teman silahkan berikan contoh mengenai perkembangan anak dengan perkembangan normatif di usia 4-5 tahun. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.